Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan. Aha, Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Tensei Kizoku episode 4. Sekarang Kane bertemu dengan para dewa. Pertama-tama dia meminta maaf kepada mereka karena telah lama bertemu dengan mereka. Tetapi mereka mengabaikan dan mengetahui bahwa Kane yang berusia 10 tahun memiliki kemampuan yang tidak manusiawi. Dia memiliki kemampuan dan kekuatan yang unik dan kehilangan minat pada dunia tersebut. Dengan kemampuan tersebut, dia pun bisa mendapatkan status seorang anak laki-laki yang mendapatkan status semi-god. Dia pun begitu mengesankan sama dengan naga suci dan bintang suci. Mereka juga menawarkan untuk membawa barang-barang untuk hiburan yang menyenangkan. Dan hiburan baginya melihat perubahan ketika saudara perempuan Kane sedang berbelanja. Kane merasa tidak pantas untuk tinggal di sana karena sebabnya dia pun melarikan diri dan lari ngabreca dan edannya dari sana. Setelah keluar, dia pun bertemu dengan Parma Kane. Dia pun telah mengenalinya karena penampilannya yang unik. Parma ada di tokonya. Paman temannya juga, Kane, tertarik dengan toko tersebut karena adalah langkah pertama untuk mendapatkan hiburannya. Selain itu, dia juga bertemu dengannya dan memberi banyak rasa hormat setelah mengetahui bahwa dia termasuk keluarga bangsawan yang masuk ke dalam toko Kane. Dia pun berbagi idenya tentang permainan dengannya dengan mendengarkan dan menonton mereka. Peta permainan tertarik pada permainan tersebut untuk membuat permainan itu. Kane pun menawarkan dia koin emas karena dia tahu seberapa besar permainan itu akan sukses. Ketika dia meninggalkan toko, dia melihat adik perempuannya yang marah. Rupanya dia marah karena tidak membantunya saat membeli pakaian. Kane mengatakan kalau dia terlihat cantik di setiap gaun, karena itu dia pun keluar karena takut. Dia pun bertepuk tangan dan Rain pun lupa kalau dia marah kepadanya. Setelah tiba di rumah, Rain pun memakai gaun dan Kane pun melakukannya dan memuji pakaiannya. Ketika giliran Kane mencoba pakaian tersebut, untungnya pelayan itu datang dan memberitahu kepadanya tentang seseorang yang ingin dia temui. Segera dia setelah menerima pesannya, Kane pun mengunjungi tokonya. Dia juga terkejut melihat bahwa Tamani telah membuat game yang dia pesan. Game ini adalah prioritas Tamani, jadi dia telah melakukan pekerjaan itu dengan efisien. Kane juga senang karena dia telah membuat game tersebut sesuai dengan harapannya. Selain itu, dia mengajari mereka bagaimana mereka memainkan game tersebut. Ketika Tamani tahu tentang game yang akan datang, dia pun memuji kalau game tersebut karena dia tahu game akan menjadi populer. Selain itu, dia memuji Kane karena dia telah menghidupkan ide yang begitu fantastis. Akan tetapi, Kane dengan malu-malu berpikir bahwa game ini hadir di dunianya. Bahkan Parma juga ingin memainkan game tersebut lagi dan lagi. Saat itu, Kane memberi mereka instruksi bahwa yang lain perlu menghasilkan dua jenis permainan. Yang pertama untuk kelas elit dan kedua biasa juga. Hanya seorang pria berusia 10 tahun yang menginstruksikannya membuat 100 game set untuk kelas biasa dan hanya 50 set untuk kelas elit. Tapi Tamani khawatir karena dia membutuhkan lebih banyak uang untuk menghasilkan game tersebut dalam jumlah begitu besar. Ketika memperkirakan Kane telah menyimpan banyak koin emas di depannya, dengan melihat koin yang dia dapatkan, dia pun bersujud kepadanya sebagai ucapan terima kasih. Akan tetapi Kane menganggap semua orang sama. Dia pun menyuruhnya untuk berdiri dengan penuh semangat dan memutuskan untuk membuat kontak di hadapan dewa perdagangan. Mereka telah tiba di depan patung dewa di mana mereka berjanji tidak akan melanggar kontrak karena game tersebut milik mereka sampai 3 tahun ke depan. Kedua belah pihak hanya berhak membuat game dengan izin satu sama lain. Game pun menghilang seolah-olah Tuhan telah datang menghantur pengaturan mereka ketika mereka membuat kontrak itu pertama kali.
Sebelum Kane terkejut, dia pun membagikan idenya untuk membuat game klasik dan populer untuk Royal, tapi terlalu banyak untuk Tamani karena dia tidak menganggap dirinya mampu membuat game tersebut untuk Royal, dan sebaliknya Kane mendorongnya untuk melakukannya. Pada kenyataannya, dia tidak ingin membuatnya terbatas pada raja, malah dia berencana untuk melayani permainan untuk dewa yang akan menikmati permainan hebat itu. Tamani telah memutuskan untuk memberikan lebih dari 100 dengan menonton keahliannya. Setelah berurusan dengan pertemuan bisnis, dia pun kembali ke rumahnya. Di sini, dia pun diberitahu tentang upacara debut yang akan dimulai bagaimanapun dia bergerak. Untuk upacara dengan keluarganya di gerbong, ayahnya pun memberitahu bahwa dia telah menjadi mandul. Oleh karena itu, orang tua akan memperkenalkan dia kepada anak perempuan mereka, sehingga dia pun perlu berhati-hati dengan itu. Karena itulah Kane memutuskan untuk keluar dari masalah tersebut. Awalnya dia heran, tetapi ayahnya melihatnya karena dia baru berusia 10 tahun. Tetapi dia brilian karena mencapai upacara, dan ayahnya menyuruhnya tenang karena dia bisa melakukannya. Masuk ke dalam upacara, dia pun melihat banyak orang yang diundang. Di sini dia juga melihat Korgino yang memiliki keberatan dan memberinya begitu banyak abaian, sehingga dia pun mengabaikannya dan bertemu dengan Erik. Erik tidak sendirian, putrinya yang cantik juga bersamanya dengan gaun yang menarik perhatian. Untungnya dia pun dipuji karena menyelamatkan putrinya. Dan juga Kane ketakutan melihat senyumnya yang tidak biasa. Di sini Kane juga menunjukkan bahasa sanjungannya dan puji sutra yang sangat menginspirasi. Sutranya sangat senang ketika Erik menjadi marah kepadanya karena dia tidak melihat 10 tahun sesuai usia ayahnya yang menyelamatkannya dari situasi canggung. Dia pun mengatakan kepadanya bahwa Rain selalu memaksanya untuk memujinya, untuk memuaskannya karena dia telah mempelajari kata-kata yang membuatnya terbang di langit. Jadi bukan salahnya. Sekarang Erik telah mengerti segalanya. Pada saat itu raja pun tiba, dan dengan keagungan dan histerianya juga bersamanya. Raja menyambut mereka dengan sepenuh hati, dan anak-anak ingin telah menginjak 10 tahun. Dan juga raja berharap orang-orang di sini memainkan peran penting dalam memajukan kerajaan. Tiba-tiba dia pun terkejut melihat kecantikannya yang begitu memesona dalam gaun. Dia pun terlihat seperti Dewi Bondon setelah keluarganya pindah ke raja untuk memperkenalkan diri. Mereka sekarang giliran Kane membungkuk seorang raja dengan megah. Kain pun memuji Telusia dan membandingkan dewinya. Ketika dia mendengar bahwa Rain telah memanggilnya Dewi, dia pun mulai. Kane yang tersipu malu begitu menginspirasinya, tetapi King keberatan karena tindakan dan bahasa sanjungannya tidak sesuai dengan usianya. Oleh karena itu dia menyebut Kane dengan seorang tukang selingkuh, bagaikan tukang tikung Tiserele. Saat ini Kane telah melihat senyum mencurigakan di wajah raja yang telah dia tangkap di wajah Erik. Dia menunjukkan kepada raja permainannya untuk mengalihkan perhatian raja. Raja juga mengizinkan dia untuk menunjukkan kepadanya pembalikan yang fantastis. Sambil melirik raja, dia pun ingin tahu lebih banyak tentang hal itu, jadi dia menyuruhnya untuk menemuinya setelah upacara. Selanjutnya raja pun ingat untuk menyebutkan berbicara tentang putrinya. Ayahnya juga terkejut dan kaget setengah modal dengan bisnisnya dalam game ini, karena dia tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan uang untuk menjalankan mansionnya. Sehingga dia pun memutuskan untuk meningkatkan perusahaannya. Ayahnya terkesan dengan pria berusia 10 tahun ini yang dapat hidup terus. Dengan meninggalkannya sendirian, ayahnya pindah dengan orang lain, dan pada kenyataannya dia mengizinkannya untuk berkenalan dengan orang lain. Di sini Sutra pun datang dengan minuman Felister.
Dia pun masih sibuk, jadi Sutra memutuskan untuk menemaninya. Kane berpikir itu ide yang bagus karena keduanya bertunangan meskipun ada Sutra kerumitan, lebih suka berbicara dengannya, dan juga dia tidak bersalah yang memanggilnya Tuan Kane, tetapi Kane mengatakan kepadanya untuk memanggilnya. Hanya Kane, dia pun sudah mulai memanggilnya, karena dengan cinta berulang kali saat berbicara, Sutra pun semakin dekat dengan Kane dan mencoba terbaik untuk mengatur jarak di antara mereka sebelum adu jigong pun terjadi.